Anda kembali di Dua Sisi, pemirsa. Saya ingin menyampaikan nih ke Pak Dirlantas. Ini kan operasi pembersihan plat dewa dalam tanda kutip ini sudah berlangsung selama sepekan lebih. Apakah ini akan terus konsisten atau hanya ya ini euforia sesaat aja nih? Kalau masyarakat bilang sekarang nih pencitraan aja nih Pak Polisi nih bersih-bersihin plat dewa, ntar lama-lama juga ada lagi, begitu lagi gitu. Iya, insya Allah kita akan konsisten karena apa yang kita lakukan ini selain memberikan penyadaran kepada masyarakat juga kalau kita lihat di medsos dan segala macamnya komentar dan dukungan masyarakat cukup positif kepada kami. Jadi kami akan terus melakukan ini sampai kami anggap bahwa aturan ini sudah tersosialisasi dengan baik dan masyarakat sudah patuh. Tetapi seandainya pun sepanjang tahun 2022 ini masih ditemukan ya kita akan terus. Kita akan terus. Tetapi boleh saya sampaikan di sini bahwa grafiknya menurun kok. Oke. Jadi dari hari pertama itu sampai 124. Ini saya barusan dapat laporan. Hari kemarin itu tinggal 32, kemarin 27 gitu. Jadi ya alhamdulillah semakin lama itu sudah semakin tersadarkan sehingga semakin sedikit juga orang-orang yang punya plat STNK khusus dan rahasia itu yang melakukan pelanggaran. Oke. Bukan polisinya tambah kendor ya, tapi karena memang penggunanya yang sudah, memang penggunanya mulai artinya, sadar gitu ya. Upaya kami untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sampai kelihatan lah. Dan efek jerahnya juga mungkin nyampe buat yang lain gitu ya. Oke, kita kembali menerima penelpon. Halo. Halo. Selamat malam, silakan Pak, dari mana? Selamat malam, saya dari Kota Cilegon. Dengan Bapak siapa? Alex Luntungan. Pak Alex. Orang Sulawesi. Ya, silakan Pak Alex. Apa nih pengalamannya Pak Alex yang ingin dibagi malam hari ini? Jadi pengalaman saya tuh, Dek, kalau saya berangkat ke Jakarta, ya, itu kalau umpamanya ada pejabat-pejabat mau lewat kan dikawal sama motor. Ya, patwal, Ya, kendaraan patwal. itu oke. Ya, namanya pejabat mungkin bapak-bapak ini mau berangkat kerja. Oke, kita kasih kelonggaran. Tapi kita juga harus mikir kiri kanan ini. Kiri kanan kalau dia ngasih saya jalan, oke. Tapi kadang-kadang ada mobil hitam. Tetat. Waduh, bikin pusing kita kan. Platnya apa Pak? Mobil hitam yang menggunakan sirene? Plat hitam. Yang sering sekali itu plat hitam deh juga. Bukan kendaraan dinas ya Pak ya? Bukan. Kalau kendaraan dinas kan dikawal. Oke. Apakah juga dengan kode khusus plat RF, plat hitamnya atau bukan? Saya kan tidak memperhatiin. Soalnya kalau kita memperhatiin ke situ, ke plat-plat berarti kita nggak fokus. Jadi saya yang penting saya bawa mobil yang bagus. Jangan sampai nyenggol ke orang. Oke, baik. Gitu. Pak Alex terima kasih Pak Alex sudah berbagi malam hari. Tolong ditilang yang begitu-begitu, tolong Pak, ditilang Pak, yang begitu-begitu Pak, plat hitam itu. Gimana itu Pak Polisi, plat hitam yang pakai sirene terima kasih Pak Alex. Jadi begini Pak, penindakan terhadap rotator dan sirene itu tidak hanya kemarin pada saat penindakan ini. Jadi penindakan rotator dan sirene itu kami lakukan kapanpun, dimanapun, bahkan sudah semenjak beberapa bulan yang lalu kita gencar gitu menindak itu. Dan seandainya ada yang kita temukan itu bahkan ada yang kita copot rotator dan sirenenya. Oke, peralatan itu dicopot ya? Dicopot, gitu. Karena jadi ini siapapun mau dia plat SNK, plat khusus, plat biasa, ketika dia plat hitam menggunakan rotator, ketika ketemu dengan anggota kami di lapangan, itu kemudian pasti akan kita lakukan penindakan. Gitu. Tidak harus dia plat khusus ya, apalagi kalau plat khusus tentu. Karena banyak juga mungkin ya temuan di lapangan kendaraan pribadi yang menggunakan sirene seperti itu ya, rotator ataupun. Nah, saya kira itu langkah yang paling bagus ya. Berarti dia tertangkap tangan. Barang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan itu disita aja, kemudian nanti kan kita dibawa ke pengadilan. Saya kira kalau mau sampai pada tingkat itu, sekali lagi polisi jangan dibiarkan sendirian. Dia harus kita support dan sistemnya dibenahi. Karena ini bukan ujungnya bukan cuma di jalan gitu loh. Sebelum di jalan ini banyak masalah dan saya kira polisi harus disupport supaya sistem ini bisa dibenahi, kemudian polisi yang di lapangan juga diberdayakan, begitu diperkuat agar dia kuat menghadapi orang-orang kuat
yang membuat penindasan setiap hari ya. Nah, tapi tensi saya sebentar, saya tertarik nih, orang kuat ini maksudnya mereka memang yang sebenarnya punya hak juga dengan alat-alat justru itu, mereka tidak punya hak tapi dia bisa mendapatkan hak. Kan dengan melakukan penyelundupan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Tadi itu yang tadi saya bilang screening itu, kemudian ada lembaga-lembaga lain yang di luar kewenangannya polisi lalu lintas. Itu kita harus bantu benahi sistem ini, karena kalau misalnya dia operasi terus, sementara yang ini memproduksi kejelekan terus, nggak kelar-kelar nanti kerjaannya ya. Yang babak belur ini dan terus terang saja ya, saya sebagai IPW suka sedih gitu loh, karena polisi lalu lintas ini jadi simbol keburukan polisi setiap hari dan dihujat oleh masyarakat. Nah, yang kedua juga ini menjadi penting ya, karena Pak Sambodo ini saya mau tegas gini ya. Jadi kita harus lindungi betul polisi kita ya, walaupun itu polisi lalu lintas. Jadi kalau ada orang memaki-maki, entah dia pejabat atau dia orang biasa sekalipun, kita proses pidana, Pak. Ya, jangan dibiarkan, Pak, polisi-polisi kita yang konsisten melakukan penegakan. Karena gini, ada perasaan gini, itu polisi lalu lintas, polisi yang top itu kan reserse. Polisi is polisi. Tanpa ada polisi lalu lintas, saya kira ini lalu lintas kita chaos. Dan saya mau ingatkan kepada Pemda ya, polisi menjadi sangat penting karena Pemda tidak bisa mengatasi kemacetan, sementara yang berhadapan dengan kemacetan setiap hari adalah polisi. Jadi support polisi. Jadi Pak Sambodo ini jangan cuma diajarin menindak pelanggar-pelanggar lalu lintas, tapi harus juga dididik lobby supaya bisa membuat program-program. Ya, ini saya harus ngomong terus terang saja ya untuk pihak supaya supaya bisa disupport sehingga pemberdayaan itu sungguh-sungguh, karena mereka yang berada di ujung tombak. Toh kemacetan itu kan sudah cukup jelas, Pak Sambodo, ya kan? Iya, Pak. Saya kira itu harus ada pendekatan khusus supaya kemacetan itu tidak membuat orang seperti saya yang merasa terus-menerus dibuat tidak adil, menjadi jahat dengan melanggar hukum yang ikut nerobos dari orang-orang RFS, RFK, polisi, tentara atau dan lain sebagainya. Senasib nih, kita harus segera minggir kalau mereka lewat ya, langsung kasih jalan gitu. Ya, saya juga ngalamin sering kemacetan malah ngikut saya kan juga, malah ngikut ya, apalagi pengacara kan banyak aja taktiknya. Ya, terakhir ini Pak Dirlantas, selain penindakan yang dilakukan, tentunya mungkin ada himbauan juga dengan masyarakat bagaimana mungkin ini perilaku berkendara yang baik dan aman juga harus dilakukan dari masyarakat, juga harus ada ya, tidak hanya dari kepolisian saja. Iya, tentu pertama adalah sadar bahwa jalan ini adalah hak semua orang. Jadi tidak ada privilege khusus kecuali memang golongan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Jadi mari kita sama-sama menghormati pengguna jalan lainnya karena mereka juga punya hak yang sama dengan kita. Yang kedua tentu patuhi aturan lalu lintas dan mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh petugas ya. Karena memang anggota saya juga kan terbatas, Pak. Sedangkan jumlah volume kendaraan di Jakarta ini kan tambah terus. Jalannya begitu-begitu saja. Sehingga titik kemacetannya itu kalau kita hitung tahun 2021 itu sekian titik kemacetan, 2022, 2023 itu bertambah terus. Nambah terus karena memang volume jalannya begitu-begitu saja. Volume kendaraan terus bertambah, titik kemacetan yang bertambah, dan di titik kemacetan itu memang saat ini masih butuh kehadiran polisi lalu lintas untuk mengatur. Jadi mari kita menghormati sama pengguna jalan dan juga menghormati anggota saya yang sudah cukup capek juga di jalan. Oke, baik. Jadi benar ya kalau plat nomor Dewa kini tidak sakti lagi, udah benar itu ya? Insya Allah tidak sakti lagi. Tidak sakti lagi, oke. Terima kasih Dirlantas Polda Metro Jaya sudah hadir malam hari ini. Bung Asus Tigor Nenggolan, terima kasih. Bang Johnson Panjaitan, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua, para pengendara khususnya bisa sama-sama bijak dan tertib dalam berkendara di jalan raya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri Dua Sisi. Selamat malam, sampai jumpa.